Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Erlika. Sebelum kita memasuki pelajaran pertama, alangkah baiknya jika kita mengetahui etika mengirim pesan kepada guru. Pada slide kedua yang kalian lihat saat ini adalah beberapa langkah-langkah yang sebaiknya kalian terapkan ketika akan mengirimkan pesan kepada guru. Langkah-langkah berikut ini jika kalian terapkan, maka harapannya adalah kalian bisa berbahasa Indonesia dengan baik, benar, dan tentunya sopan. Berikut adalah materi bahasa Indonesia pada semester ganjil ini. Pada bab pertama, kita akan mempelajari teks prosedur, bab kedua teks eksplanasi, bab ketiga ceramah, bab keempat cerpen, dan bab kelima membaca buku non-fiksi. Pada bab kelima, yaitu bab membaca buku non-fiksi, kalian akan memiliki sebuah proyek, yaitu proyek membaca buku secara pribadi, yang nantinya setiap satu semester, dalam satu semester ini kalian diwajibkan untuk menyelesaikan satu buku non-fiksi. Bisa kalian lihat di halaman terakhir modul tentang bab membaca buku non-fiksi. Pada akhirnya kita sampai pada materi inti dari pertemuan ini, yaitu teks prosedur. Dalam slide yang kalian lihat saat ini, terdapat sebuah gambar keripik apel, sebuah makanan yang cukup terkenal di kota Malang dengan rasa yang enak, segar, gurih, dan tentu bikin ketagihan. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang rasanya yang enak. Kita akan membahas kira-kira bagaimana ya proses pembuatan dari keripik apel ini. Keripik apel yang gambarnya telah kalian lihat pada slide sebelumnya, jika kita jabarkan dalam bentuk teks, maka cara membuat sajian keripik apel kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Jika kalian amati, di situ sudah tertulis bahan-bahan untuk membuat keripik apel. Berikut dengan cara pembuatan keripik apel. Teks seperti inilah yang dinamakan dengan teks prosedur. Sehingga teks prosedur dapat kita artikan sebagai sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau cara melakukan atau mungkin cara membuat sesuatu. Teks prosedur ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, cara memotong rambut, cara mengoperasikan LCD proyektor, tata cara pengurusan SIM, langkah-langkah memotong kayu, dan lain sebagainya. Jadi, teks prosedur ini tidak hanya teks yang isinya tentang resep masakan saja, tapi bisa juga dengan teks lainnya yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sebuah kegiatan. Sebagai sebuah teks, maka teks prosedur juga memiliki beberapa struktur. Dalam teks prosedur terdapat 4 struktur. Yang pertama ada tujuan atau judul. Kemudian terdapat pengantar umum. Pengantar umum ini bersifat sebagai pembuka dalam menjelaskan tahapan-tahapan berikutnya. Pengantar umum juga bisa kita sebut sebagai pernyataan umum. Biasanya, penulis akan menuliskan pernyataan umum di awal teks prosedur dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, ada bahan. Bahan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam teks prosedur, sehingga bahan ini pun bersifat opsional. Artinya, tidak semua teks prosedur ini memerlukan bahan. Contoh teks prosedur yang tidak memerlukan bahan seperti
cara mengoperasikan komputer, cara menghidupkan LCD proyektor. Yang terakhir dalam struktur teks prosedur adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tahapan-tahapan atau kegiatan apa saja yang berfungsi untuk mencapai tujuan dari teks prosedur. Pada akhir pertemuan ini, jika kalian masih belum memahami tentang materi yang Ibu sampaikan, silahkan dibuka kembali modul Bahasa Indonesia pada bab pertama. Jika sudah paham, silahkan buka lagi modul pada halaman 3. Bacalah sebuah teks prosedur tentang kiat berwawancara kerja, kemudian kerjakan tugas Sabtu di buku catatan Bahasa Indonesia. Kemudian kirimkan tugas tersebut sesuai instruksi yang Ibu berikan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.